Sudah capek-capek bikin video, ternyata terkena klaim hak cipta. Nah, ini sangat membingungkan dan juga sangat membagongkan teman-temanku semua ya. Kalau sudah kita capek-capek membuat video, ternyata terkena klaim hak cipta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Tutorial YouTube. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Dan saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat, dan juga yang lagi berjuang ini di YouTube, semoga cepat mencapai syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik teman-temanku, di video kali ini saya itu ingin menjawab beberapa pertanyaan ya yang masuk di channel ini tentang Bang, bagaimana caranya untuk menangani terkait video kita yang terkena klaim hak cipta ya. Ya, ada juga yang bertanya, Bang, ada video saya yang terkena klaim hak cipta, gimana sih Bang caranya itu? Nah, di sini saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman pribadi saya ya. Ini untuk boleh diikutin, boleh juga tidak ya. Terserah kalian semua. Namun sebelum kita lanjut untuk ke pembahasannya, buat kalian teman-temanku ini yang baru saja bergabung dengan channel ini atau baru saja menemukan channel ini, pastikan kalian sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini dan juga menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini ya. Dan kalian juga boleh bertanya-tanya tentang apa pengalaman kalian di YouTube, apa yang membuat kalian bingung. Kalian boleh bertanya. Jika saya bisa menjawab, saya akan menjawab langsung seperti ini ya teman-temanku. Jika saya tidak belum bisa menjawab, saya akan cari tahu jawabannya. Nah, seperti itu ya teman-temanku ya. Jadi ini ada pertanyaan tadi ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya video beliau itu terkena klaim hak cipta ya teman-temanku semua. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu penyebab daripada terkenanya klaim hak cipta ini ya. Ini kembali lagi sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya. Saya tidak menuntut untuk kalian mengikuti cara saya, cuman ini berdasarkan pengalaman saya pribadi waktu saya itu terkena klaim hak cipta ya. Apa sih yang saya lakukan? Pertama-tama, penyebab kita terkena klaim hak cipta itu banyak hal teman-teman ya. Klaim hak cipta itu ketika video kita tidak original ya, tidak ori atau mungkin original tanpa ditambahi narasi tertentu, itu bisa saja terkena klaim hak cipta ya, karena memang video-video itu atau tempat tersebut banyak yang menggunakan ya, seperti contoh tempat-tempat hiburan. Kita mengambil secara pure tempat-tempat tersebut, kita kamera dengan HP kita sendiri, namun tempat tersebut banyak juga digunakan oleh YouTuber lainnya teman-temanku. Tentunya kalau tidak kita tambahkan dengan narasi-narasi tertentu, itu bisa terkena klaim hak cipta apabila ada orang yang terlebih dahulu atau lebih dahulu mengupload video serupa di channelnya ya. Nah, penyebab berikutnya adalah tentang musik. Ini yang banyak ya. Banyak sekali kasusnya tentang musik ya. Musik yang memang tidak aman digunakan atau mungkin memang musik itu terkena klaim ya. Itu penyebabnya bisa jadi. Nah, penyebab berikutnya itu bisa jadi juga. Nah, ini pengalaman saya juga pribadi, teman-teman. Saya itu membuat konten masak. Waktu itu kan rumah saya itu dekat daripada masjid ya, teman-temanku semua. Nah, pas sholat asar itu kan biasanya kalau kita umat Islam di masjid kita itu kan ada di setel apa namanya kayak ngaji-ngaji gitu teman-teman ya. Jadi itu kan sangat nyaring dan terdengar. Ternyata begitu saya upload ke YouTube, video saya itu terkena klaim hak cipta. Nah, itu juga ya teman-teman, itu bisa jadi juga ya suara-suara yang dari luar yang memang ada hak ciptanya. Padahal kalau misalkan kayak sejenis itu harusnya tidak ada klaim hak ciptanya. Tapi kan itu ada yang mengeluarkan seperti memang mengaji begitu, memang ada yang produksi yang mengeluarkan. Jadi disitulah kena klaim hak ciptanya ya.
Kecuali kita mengaji sendiri, itu tidak terkena klaim hak cipta. Nah, berikutnya juga saya tuh pernah juga terkena klaim hak cipta waktu saya membuat video. Ada anak saya nonton film, ya, nonton film itu suaranya nyaring teman-temannya. Saya membuat video yang memang duduk-duduk aja seperti ini, yang menjelaskan tentang minyak wijen, ya, apa sih khasiatnya. Dan anak saya itu sambil nyetel apa namanya, nonton YouTube, teman-temanku. Jadi suaranya itu nyaring dan kedengaran, ternyata itu terkena juga klaim hak cipta, teman-teman, ya. Jadi gimana solusinya? Kalau saya pribadi, teman-teman, ya, kalau misalkan yang terkena itu adalah musik dan masih ada narasi, ya kalian bisa masuk ke apa namanya, YouTube Studio kalian, ya, yang versi beta. Kalian bisa klik langsung di video tersebut, dan di situ memang ada sudah dijelaskan, ya, apa-apa saja yang terkena klaim hak cipta. Kalau misalkan musik, matikan musiknya, ya, kalian bisa matikan musiknya di situ, ya, jadi tidak terkena lagi, bisa langsung di-publish lagi, teman-teman, ya. Nah, kalau ketika yang terkena klaim hak cipta itu pembahasan kita, tapi biasanya itu jarang, teman-temanku semua, ya. Yang biasanya itu ya mengenai musik-musik yang ada atau suara-suara yang ada di sekitar kita selain suara kita. Kalau saya pribadi, teman-temanku, saya itu memilih untuk menghapus video saya dan saya akan upload ulang. Tapi sebelumnya saya harus ketahui dulu di mana sih letak terkenanya klaim hak ciptanya. Ketika terkena klaim hak ciptanya itu di musik, kalian bisa hapus dan kalian nanti bisa upload ulang, nggak masalah itu, teman-teman. Cuman kalian harus ganti kalau memang mau pakai musik lagi, kalian harus ganti yang benar-benar memang musiknya itu tidak terkena klaim hak cipta. Nah, kalau misalkan di pembahasan, misalkan ada di bahasa-bahasa kita atau bagian dari video kita selain musik yang terkena klaim hak cipta, ya kalian bisa hapus juga. Kalau menurut saya bagusnya dihapus dan kalian koreksi bagian mana atau mungkin detik-detik keberapa, ya, yang terkena klaim hak cipta. Biasanya ini apa yang namanya, kebanyakan yang mengalami ini yang konten-konten reaction, biasanya itu terkena klaim hak cipta, ya, teman-teman, ya. Jadi kalian nanti bisa potong bagian yang terkena klaim hak cipta, nanti kalian gabungkan lagi, kalian upload lagi, kan bisa. Ya, itu kalau lebih amannya. Tapi kalau kalian memilih versi atau cara-cara lain, itu semuanya saya serahkan kepada kalian semua, karena itu hak kalian, channel-channel kalian, video-video kalian. Cuman kan kalian bertanya, ya, ada beberapa orang yang bertanya, "Bang, gimana kalau misalkan kita itu terkena klaim hak cipta?" Jadi saya jawab, apa namanya, dengan pengalaman saya pribadi ketika saya itu terkena klaim hak cipta, karena itu menurut saya lebih aman dan lebih efisien, karena untuk menghindari apa namanya berikutnya untuk terkena klaim, ya. Jadi buat saudara-saudaraku semua yang mengupload video ke YouTube, ya, harap memperhatikan musiknya, ya. Kalau tidak mau terkena klaim hak cipta, kalian itu bisa mengambil musik memang di YouTube Studio, memang sudah disediakan, ya, teman-temanku. Terkadang teman-teman kita mengambil musik di luar yang memang tulisannya no copyright, itu nantinya akan bisa juga sewaktu-waktu terkena copyright atau klaim hak cipta, ya, karena mungkin kebanyakan orang yang pakai video yang mungkin musik yang sama, atau mungkin dalam kita membuat video itu kurangnya narasi, ya, cuman sekedar kita kamera, ya, kamera memang asli ini video dari kamera kita sendiri, ori lah, cuman kita tanpa menambahkan narasi-narasi, misalkan kita sambil ngomong, ya, cuman itu aja kita video sambil kita tambahin musik. Nah, itu juga sering terkena klaim hak cipta, teman-teman. Jadi kalian itu perlu perhatikan, ya. Jadi itu tadi penyebabnya, ya. Penyebabnya itu ada banyak hal yang menurut pengalaman saya pribadi yang saya sebutkan di awal, dan cara menanganinya ya seperti tadi. Saya itu lebih memilih menghapus video saya atau merenovasi, ya, video saya yang memang yang terkena klaim hak cipta. Kita harus tahu dulu yang mana, bagian mana nih yang terkena klaim hak cipta. Kita harus masuk dulu di bagian YouTube Studio, kita lewat Chrome, ya, kita masuk lewat Chrome, bukan yang di aplikasi itu, teman-temannya, yang di lewat Chrome, ya. Kita masuk Studio Beta,
kita klik bagian video, di situ nanti akan timbul uh, apa namanya, apa-apa saja, bagian-bagian mana, detik-detik berapa yang terkena klaim hak cipta. Nah, kalian nanti bisa potong atau mungkin kalau bagian musik, kalian bisa hilangkan musiknya. Jadi kalau misalkan kalian tidak mau menghapusnya nih, ya kalian lihat dulu di mana letaknya kena klaim hak ciptanya. Ya kalau misalkan di musik ya kalian nanti bisa kok di situ langsung matikan saja musiknya. Ada nanti dikasih petunjuk. Saya tidak bisa mengasih apa namanya teman-teman ya, kasih contoh karena video-video saya yang terkena klaim hak cipta itu di channel saya yang pertama teman-teman, saya tidak dokumentasikan. Jadi saya cuma bisa mengasih tips-tipsnya ya. Ya karena memang di situ sudah ada keterangannya kalau kalian masuk klik di video kalian yang mana kena klaim hak cipta, misalkan di detik berapa ya, di menit keberapa nanti ada keterangannya di situ ya. Jadi terserah, semua saya kembalikan kepada kalian semua. Sebetulnya pertanyaan dari saudara-saudaraku yang bertanya tentang klaim hak cipta ini sudah saya jawab di apa namanya, di komentar, kolom komentar ya. Cuman saya merasa kok kasihan ya kalau saya tidak membuatkan video seperti ini supaya lebih gamblang dan lebih jelas teman-temanku. Karena kalau lewat komentar itu terbatas karena seberapa banyak yang saya harus jelaskan untuk mengenai klaim hak cipta ini teman-teman. Jadi saya memang sengaja membuatkan video untuk sebagai jawaban dan mungkin ini nanti sebagai pegangan atau ya sebagai pegangan lah buat teman-teman kita semua agar tidak sembarang menggunakan musik-musik atau membuat konten yang memang nantinya akan menimbulkan klaim hak cipta. Seperti di awal tadi saya itu membuat video pas orang mengaji di masjid ya, dan alhasil itu terkena klaim hak cipta ya, itu orang mengajinya yang masuk suaranya itu ke video saya ya. Jadi itu pentingnya memperhatikan agar channel kita itu aman. Tapi kalau klaim hak cipta ini teman-temanku ya, ini masih termasuk di dalam teguran yang ringan. Tapi walaupun teguran itu ringan, jangan sering-sering dilakukan karena itu nanti berdampak dengan channel kita ya, atau mungkin channel kita itu dianggap tidak profesional. Logikanya seperti ini teman-teman. Ketika kita bekerja ya di suatu perusahaan atau mungkin di suatu tempat, ketika kita itu melakukan kesalahan yang kecil, tentunya kita akan dimaklumi atau dimaafkan oleh pihak pemilik usaha. Tapi kalau kesalahan ini sering kita lakukan, tentunya yang pemilik usaha itu juga akan berpikir beberapa kali lagi ya, kok ini orang ini sudah dikasih kesempatan kok masih diulang-ulang lagi kesalahan yang sama atau kesalahan-kesalahan yang kecil yang banyak sekali menumpuk teman-teman. Jadi perlu kalian perhatikan, walaupun ini cuma kesalahan yang kecil, jangan sampai ini terjadi untuk kesekian kalinya karena itu akan berdampak ke channel kalian. Nah, seperti itu ya. Semoga video ini menjawab buat temanku yang bertanya dan mungkin untuk buat teman-temanku semua nanti sebagai pengetahuan juga. Di sini juga saya buat sharing aja. Jadi kalau misalkan kalian sependapat sama saya, monggo silahkan kalian pakai, dan kalau misalkan kalian tidak sependapat juga tidak apa-apa ya. Tujuan saya di sini cuman sharing pengalaman saya pribadi, menjawab pertanyaan, dan saya itu apa namanya, sharing pengalaman saya pribadi apa yang saya lakukan waktu saya terkena klaim hak cipta. Jadi ini tidak syarat mutlak untuk kalian lakukan. Jadi kalian bisa melakukan versi-versi manapun yang kalian anggap itu baik buat kalian. Jadi kalau saran saya sih tadi cuman itu tadi ya, menghapus video dengan kita permak ulang kalau kita aransemen ulang kalau musik lah ya kan, seperti itu kita perbaiki dan kita potong yang menit-menit terkena klaim hak ciptanya. Nah, semoga ini menjawab ya saudaraku semua ya, dan semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Tutorial YouTube. Sampai jumpa di video-video berikutnya.